Shalom adik-adik, bertemu kembali dalam WTC Kids Online. Nah, apa kabar adik-adik? Kak Yudi harap semuanya sehat-sehat saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul Kuatkan Dirimu di Dalam Tuhan. Nah, Kak Yudi juga bawa tisu. Ini tisu seperti hidup seseorang yang hancur, berkeping-keping karena ada penderitaan, ketakutan, sakit. Wah, hancur ya adik-adik ya. Ya, nah hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Lalu kita bawa hati kita, hidup kita yang hancur ini, kita datang sama Tuhan. Kita mau kuatkan hati kita, kuatkan diri kita di hadapan Tuhan, sampai nanti Tuhan berikan kita pemulihan. Nah, ada isu yang sudah dipulihkan. Seperti ini adik-adik, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Siapkan hati kalian, oke? Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama supaya hari ini semuanya diberkati Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami, memberi kami kesehatan. Sekarang kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk kami memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, bersama Kak Daniel dan Kak Kiki hari ini. Shalom. Wah, Kak Daniel percaya kalian semuanya dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Ayo semuanya siap-siap karena Tuhan hadir di tempat ini. Dan Dia akan memberkati kakak-kakak semua dan adik-adik semuanya. Mari semuanya kita memuji nama Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kami percaya apa baik Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku,
yuk. Wow, Tuhan itu baik. Dan kalian percaya apa yang tidak pernah kita ungkapkan, hari ini kita keluarkan buat Tuhan. Hari ini kita berikan buat Tuhan. Nah, hari ini siapa yang rindu tetap memuji nama Tuhan? Ya, yuk sama-sama kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Apa yang tak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan yang sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul dalam hati kita, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yesus baik, Tuhan itu baik buat hidup kita. Pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati kita, timbul di dalam hati, semua disediakan. Ya, adik-adik semuanya ya, bagi yang mengasihi. Kita sama-sama katakan alasanku. Alasan Tuhan hadir di sini, Dia memberkati engkau segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Adik-adik sendiri ya, katakan alasanku. Come on. Alasanku melakukan. Yes, yang keras yuk. Lah perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak ya. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tuhan itu baik, dulu sekarang dan selamanya, tidak akan pernah berubah. Amin. Walau di masa-masa sulit sekalipun, kadang percaya, kaki percaya bahwa Tuhan tetap baik buat hidup kita. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini biarkan dan izinkan Tuhan menjamah hidup kita lewat firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya siapkan hatimu. Jangan diam, sembah Dia. Dan kalian percaya Allah sanggup untuk membawa hidup kita, untuk menjamah hidup kita, untuk memberkati hidup kita hari ini. Mari taruh tanganmu di dada, panggil nama Yesus. Dia itu baik buat hidup kita. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau berarti bagiku, berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya.
segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yuk adik-adik sama-sama katakan, Yesus, menjamah kami Tuhan. Kau berarti bagi kami. Kau berarti bagi kami. Yesus, Yesus, kau segalanya, segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama, katakan, hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai. Mari Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Taruh tanganmu di dada, katakan, panggil namanya Yesus. Yesus, mari jamah kami Tuhan. Mari urapi kami Tuhan. Kau berarti bagiku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama panggil namanya Yesus. Mari Yesus Tuhan. Kau berarti bagiku. Bagiku. Yesus, panggil namanya Yesus. Mari jamah Tuhan setiap hati yang saat ini membutuhkan Tuhan. Setiap hati yang hari-hari ini Tuhan takut, hari ini Tuhan merasa sulit. Tuhan tolong kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah kami. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Mari sembah Tuhan. Mari ada yang berbahasa roh. Ayo semuanya naikkan pujian, ucapan syukur. Haleluya. Oh Yesus, Rabaya Syakara Ramaya Mari Tuhan jamah. Mari Tuhan ajari kami hari ini ya Tuhan, lewat firman-Mu. Mari taruh tanganmu di dada dan kita berdoa hari ini. Bapa di surga, hari ini kami datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Tuhan hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan hari ini. Kami mau buka hati kami buka pikiran kami. Mari ajari kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk sampai dalam hidup kami dan kami lakukan ya Tuhan. Mari urapi kami, urapi kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan hidup kami Tuhan, menjamah hidup kami, keluarga kami Tuhan. Bahkan bangsa ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yuk adik-adik siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kalian percaya kita semua diberkati. God bless you. God bless you. Aduh, ini pelajaran susah banget lagi. Pusing deh. Ini gimana ini
belajarnya aku nggak ngerti sama sekali. Mana mama di rumah marah-marah terus lagi, bukannya kuatin aku diomelin setiap hari. Kak, boleh tanya nggak kak? Ini BSD lewat nggak kak mobilnya? Aku nggak tahu, aku lagi belajar. Oh memangnya kamu belajar apa? Ini susah banget pelajarannya. Gak ada orang yang mau tolongin aku, gak ada orang yang mau kuatin aku supaya aku bisa belajar ini susah banget. Harusnya kamu juga tahu. Aku juga punya banyak masalah dalam hidup aku. Ada PR, bahkan di rumah juga papa sudah nggak ada. Aku harus bantu orang tuaku, mamaku. Banyak yang harus aku lakukan. Jadi aku juga nggak ngandelin siapa-siapa untuk menguatkan aku. Aku harus belajar untuk menguatkan kamu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Kakak nggak tahu sih masalahku di rumah seperti apa. Nah, adik-adik, kalau tadi kita lihat gadis tadi, ya dia sedang menunggu seseorang untuk menguatkan dirinya. Ya, dia menunggu ada seseorang yang yang mau menepuk punggungnya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, adik-adik, kebanyakan dari kita atau sebagian besar dari kita itu sama seperti yang gadis tadi lakukan. Kita lebih banyak menunggu orang lain menguatkan kita, menunggu ibu kita datang untuk menguatkan kita dan mengatakan, anakku tenang, semuanya akan baik-baik saja kok. Atau kalian menunggu teman kalian datang untuk menghibur kalian, atau kalian menunggu kakak sekolah minggu kalian datang ke rumah kalian terus mendoakan kalian dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Daripada kalian menunggu dan terus menunggu, ada satu cara yang mau Sarah kasih tahu buat adik-adik semuanya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau curahkan isi hati kita sama Tuhan. Daripada kita nunggu orang lain untuk menguatkan diri kita, lebih baik kita datang sama Tuhan. Kita bisa mencurahkan semuanya kekesalan kita. Kita bisa berdoa dan kita bisa cerita apa aja sama Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa kita saat ini sedang sedih. Adik-adik sedang sedih, adik-adik cerita sama Tuhan. Adik-adik sedang marah, adik-adik cerita sama Tuhan. Adik-adik lagi ketakutan, adik-adik ceritalah sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan nunggu orang lain untuk memberikan kekuatan buat kalian. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dua hal penting bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, curahkan isi hatimu sama Tuhan. Dan yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Samuel 30 ayat 6 yang mengatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, jadi kita bisa belajar seperti Raja Daud yang selalu mengandalkan kekuatan dan selalu taruh kepercayaannya sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ketika hidup menjadi sulit, kebanyakan orang cenderung menyerah pada kekecewaan. Mereka menyerah dan mengasihani diri sendiri, dan mereka ingin orang lain merasa kasihan pada mereka juga. Mereka ingin seseorang untuk datang, merangkul mereka, memberi mereka senyum, meyakinkan, dan memberitahu mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Itu baik jika kita memilikinya. Tapi sayangnya hidup tidak selalu seperti itu. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kehidupan pun tidak berjalan seperti itu untuk Raja Daud. Tidak lama sebelum Daud menjadi raja, ia melalui masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Daud dan pasukannya pulang dari pertempuran dan menemukan kota mereka benar-benar dihancurkan oleh api. Mereka tampak terkejut dan hancur hati. Rumah semua orang termasuk Daud dibakar dan musuh telah mengambil keluarga mereka untuk ditawan. Orang-orang itu sangat marah. Mereka menangis sampai mereka tidak memiliki kekuatan lagi adik-adik. Kemudian adik-adik, dalam kesedihan mereka, orang-orang tentara Daud mulai berbalik melawan Daud. Mereka bahkan berbicara hendak melempari dia dengan batu sampai mati. Adik-adik, dapatkah kamu membayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu? Dia pasti benar-benar kewalahan dan putus asa. Rumahnya hancur,
Keluarganya ditawan dan kemudian orang-orangnya sendiri yang kini berbalik menyerang dirinya. Dia bisa dengan mudah hanya duduk di sana. Rumahnya hancur adik-adik. Keluarganya ditawan dan kemudian orang-orangnya sendiri yang kini berbalik menyerang dirinya. Dia bisa dengan mudah hanya duduk di sana, merasa kasihan pada dirinya sendiri dan menyerah pada kekecewaan. Tapi dia tidak melakukan itu. Di sanalah, di tengah-tengah kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan, ia memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 6. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Daud memilih untuk bangkit dan ia menguatkan dirinya di dalam Allah. Segala puji bagi Tuhan karena Dia telah mendengar teriakanku minta ampun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan saya ditolong. Adik-adik, Daud tidak menunggu orang lain untuk menguatkan dia. Dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Ketika kamu dihadapkan dengan kekecewaan, kamu perlu melakukan hal yang sama seperti yang Daud lakukan. Kamu perlu menguatkan diri dalam Tuhan. Kamu tidak bisa menunggu orang lain untuk menguatkanmu. Kamu harus menjadi orang-orang yang bangkit dan pergi kepada Tuhan. Kamu harus menjadi orang-orang yang berdoa dan memanggil nama Yesus. Kamu harus menjadi orang-orang yang memberitahu kepada Tuhan betapa engkau membutuhkannya dan minta bantuannya untuk situasimu. Terkadang baik untuk mendapatkan dorongan dari orang lain. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi orang pertama yang selalu kamu temui adalah Tuhan. Kau tidak dapat menghentikan hidupmu sementara kau menunggu seseorang untuk datang dan menarikmu keluar dari hatimu yang buruk. Kamu tidak bisa menunggu orang lain untuk menguatkanmu. Lakukan sendiri. Kuatkan dirimu dalam Tuhan seperti Daud. Adik-adik, Daud tidak menunggu siapapun untuk menguatkan dia. Dia bertemu dengan Tuhan dan menemukan apa yang harus ia lakukan. Ayo, semua kita akan pergi dan selamatkan keluarga kita kembali. Daud mengumpulkan pasukannya dan pergi untuk menyerang musuh. Mereka semua menginginkan istri dan anak-anaknya mereka kembali. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah karena Daud tidak membuang-buang waktu dan ia tidak menunggu orang lain untuk menguatkan dia. Dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Adik-adik, kita harus belajar dari Raja Daud. Kuatkanlah dirimu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah adik-adik, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Nah, kami tuh ingat ya adik-adik ya, kalau kami hatinya lagi sedih, lagi susah nih, lagi bete gitu ya, rasanya hatinya kami tuh penuh banget. Kayak gini nih, penuhnya dengan apa? Penuh dengan kekhawatiran. Aduh, lagi banyak virus, nanti saya ketularan nggak ya? Ya, inilah kekhawatiran yang mengisi hatinya kakak. Aduh, lalu kami juga merasa takut. Ya ampun, sampai kapan ya aku di rumah terus begini? Sampai kapan aku nggak sekolah? Sampai kapan? Sampai kapan? Ketakutan itu datang sama kakak, dan ketakutan itu melanda, mengisi hati kakak. Lalu kakak jadi sedih, kakak jadi susah, rasanya menderita, bosan dan sebagainya. Dan ini juga mengisi hati kakak. Nah, lihat adik-adik, ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal seperti ini, hati kita akan penuh. Lalu adik-adik akan merasa bete, kesel. Lalu biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya nih, kami akan cari teman, atau kami akan cari seseorang yang bisa kami ajak curhat, lalu supaya dia bisa menguatkan kakak. Tapi adik-adik, lama-kelamaan kakak menyadari bahwa kakak tidak bisa mengandalkan orang lain untuk kakak curahin isi hati kakak. Apa yang harus kakak lakukan? Kakak harus bisa menguatkan diri kakak di dalam Tuhan. Apa yang akan kami lakukan kalau begitu? Yang Tuhan mau kami lakukan adalah Tuhan mau kami mencurahkan isi hati kami sama Tuhan. Kayak gini nih adik-adik. Ketika hati kita penuh, hati kita susah, lalu kami datang sama Tuhan dan kami berdoa.
berdoa itu sama saja seperti Kamika sedang mencurahkan isi hatinya Kamika sama Tuhan. Semua kesusahan, semua rasa khawatir, rasa takut kita serahin sama Tuhan sampai habis, sampai akhirnya kita menjadi kosong lagi. Adik-adik, kalau hati kita sudah kosong, maka Tuhan bisa mengisi hati kita lagi dengan hal yang baru. Dengan apa? Tuhan bisa isi dengan kekuatan, Tuhan bisa isi dengan sukacita, Tuhan bisa isi dengan damai sejahtera. Nah, itulah yang Tuhan inginkan adik-adik lakukan. Kalau kita sedang susah, kita harus menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menguatkan diri kita dalam Tuhan? Yaitu dengan cara mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan ketika kita berdoa sama Tuhan, kita sedang mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Kita serahkan semua beban masalah kita sama Tuhan. Nanti Tuhan ambil dan Tuhan akan ganti dengan yang baru. Oke? Nah, adik-adik, yang kedua, bagaimana cara kita menguatkan diri kita dalam Tuhan adalah dengan kita percaya pada janji Tuhan. Adik-adik, kami kan pernah dengar nih ada sebuah cerita seorang anak jatuh dari lantai 5 apartemennya. Ih, ngeri bukan? Kayak gini nih adik-adik suaranya. Nah, adik-adik tahu kenapa anak itu selamat? Karena anak itu berpegang sama kabel telepon sampai ada orang yang tolongin dia. Nah, adik-adik, anak itu percaya ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, dia percaya bahwa kabel telepon itu yang akan menyelamatkan dia. Nah, kalau kalian ada di posisi yang sama anak itu, kalian juga pasti akan melakukan hal yang sama, bukan? Kalian akan cari sesuatu untuk kalian pegang supaya kalian selamat. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan sesuatu untuk kita pegang teguh. Apa itu? Tuhan sudah memberikan kepada kita janjinya. Ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan sudah memberikan janjinya sama kita yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk melindungi kita, seperti yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 1. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Lalu Mazmur 121 ayat 8, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita. Nah, janji-janji seperti inilah yang harus kita pegang teguh adik-adik ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Nah, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang takut, kita berpegang sama janji-janji ini, maka kita akan dikuatkan. Nah, inilah caranya bagaimana kita bisa menguatkan diri kita dalam Tuhan, yaitu dengan memegang teguh janji Tuhan. Hidup Ella tampak cukup sempurna adik-adik. Ella tinggal di sebuah rumah yang indah, besar, dengan seorang ayah yang sangat menyayangi dia. Sementara mamanya sudah lama meninggal. Setiap malam mereka akan melakukan hal favorit kesukaan Ella, yaitu makan malam bersama sambil bercerita tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Tapi suatu malam segalanya berubah. Ella dan ayahnya saat sedang duduk makan dan saat mereka sedang bercerita tentang hari mereka, tentang apa yang mereka lakukan hari itu, tiba-tiba pintu depan rumah mereka ditendang, terbuka lebar. 4 orang pria dengan topeng hitam datang menyerbu ke rumah mereka sambil berteriak, "Angkat tangan! Ini adalah perampokan! Jangan bergerak, atau kami akan membunuh kalian!" Para perampok menangkap Ella dan ayahnya, mendorong mereka ke lantai, mengikat tangan mereka di belakang punggung mereka. Sambil menangis, Ella berkata, "Papa, Ella takut. Apakah mereka akan membunuh kita, Papa?" Dengan sedih, Papa Ella berkata, "Ella, tidak ada yang bisa Papa lakukan." Apakah kamu pernah mendengar perkataan seperti itu adik-adik? Seperti yang Papa Ella katakan, tidak ada yang bisa Papa lakukan. Atau teman-temanmu juga berkata, tidak ada yang bisa aku lakukan.
Mungkin beberapa dari kalian memiliki seorang guru di sekolah yang selalu merendahkanmu setiap waktu. Dan kamu pulang dan memberitahu ibumu, berharap untuk dikuatkan oleh ibumu. Tapi apa jawaban ibumu? Tidak ada yang bisa mama lakukan, nak. Atau mungkin kamu begitu marah pada malam karena kamu hanya mendengar teriakan demi teriakan karena tetanggamu berantem di malam itu. Lalu hari berikutnya di sekolah kamu mendatangi temanmu dan berharap mereka pun akan menguatkanmu. Tetapi apa yang mereka katakan hanyalah, tidak ada yang bisa aku lakukan. Bagaimana dong? Orang-orang tidak akan selalu dapat menguatkanmu, adik-adik. Tetapi ada satu pribadi yang dapat melakukan itu semua, yaitu Yesus Tuhan. Kamu tidak harus menunggu teman atau keluargamu untuk menguatkanmu. Kamu yang harus bergerak menguatkan dirimu di dalam Tuhan. Adik-adik, tidak ada yang bisa ayah Ela lakukan dengan perampokan yang terjadi di rumah mereka. Ela begitu takut. Semua bisa ia lakukan hanyalah duduk dan menangis, sementara para perampok mencuri semua barang berharga mereka. Keesokan harinya di sekolah, Ela terlihat tidak seperti biasanya. Dia duduk diam di meja. Dia tidak bisa fokus pada pelajaran di sekolah. Sementara hari terus berlanjut, pelajaran terus berjalan, dan dia mulai mendengar semakin banyak anak-anak mulai mencari tahu tentang perampokan yang terjadi malam sebelumnya. Bahkan beberapa anak-anak yang tidak suka kepada Ela mulai berbicara dan mulai berbisik dan mulai membicarakan hal itu di kelas mereka. Bahkan mereka mulai mentertawakan Ela. Ela mendengar mereka berbisik dan cekik-cekikan, dan itu membuat Ela sangat marah. Kenapa kalian tertawa? Katanya sambil berbalik. Ini tidak lucu. Tidak lucu. Kalian jahat. Ela sangat marah dan sakit hati dengan apa yang teman-teman katakan tentang dia. Ela sangat ingin berlari pulang secepat mungkin, tapi tidak bisa karena jam pelajaran di sekolah belum selesai. Begitu bel sekolah berbunyi, Ela langsung bergegas mengambil tas dan bergegas pulang. Dan ketika Ela sampai di rumah, dia berlari secepat mungkin menjumpai papanya dan mulai menjelaskan kepada papanya apa yang terjadi, tentang semua anak-anak di sekolahnya yang mulai mengolok-olok dirinya. Mereka semua jahat, Papa. Mereka jahat. Dengan lembut, ayahnya berkata kepada Ela, Ela, pergilah berdoa dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan semuanya. Adik-adik, kamu pun perlu melakukan hal yang sama seperti yang Papa Ela sarankan kepada Ela. Ketika kamu memiliki begitu banyak rasa sakit dan luka dalam hatimu, segeralah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya, carilah tempat yang tenang dan ceritakan kepada Tuhan semua masalahmu, semua yang kau butuhkan, semua yang kau alami hari-hari ini. Ceritakan kepadanya apa yang menyakitimu. Katakan kepadanya bagaimana orang-orang mulai memperlakukanmu. Adik-adik, dalam kitab Mazmur 34 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Adik-adik, bila kamu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, Tuhan dekat. Tuhan sangat dekat. Dia ada di dekatmu. Dia ada di sisimu. Dia mendengarkanmu. Dan dia akan menjawab doa-doamu. Dia akan menjawab doa-doa mama papamu. Dia akan menjawab semua kebutuhanmu. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan menguatkan papa mamamu.
Tuhan akan menguatkan kita semua. Ingat, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan jawaban. Ella melakukan saran papanya untuk berdoa. Dan setelah itu Ella merasa jauh lebih baik. Lalu Ella mulai memutuskan untuk pergi ke rumah teman baiknya untuk menonton film bersama. Di dalam perjalanan, Ella berhenti di sebuah toko untuk membeli beberapa makanan ringan. Sementara ia sedang berpikir memutuskan makanan dan minuman apa yang mau dia beli, dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Angkat tangan! Angkat tangan semuanya! Ini adalah perampokan!" Ya adik-adik, itu ternyata suara perampok yang sama yang dia dengar malam hari saat rumahnya dirampok. Jantung Ella mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dia gemetaran. Ella tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ella begitu takut. Saat Ella bersembunyi di balik rak, dia mulai ingat apa yang telah papanya ajarkan dan apa yang selalu ia pelajari di gereja, yaitu kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Tuhan, tolong bantu Ella. Bantu Ella Tuhan. Sambil berbisik dengan rasa takut. Begitu Ella mulai merasa tenang, Ella ingat bahwa dia punya handphone di sakunya. Pelan-pelan dia mulai memutar 911. Seorang wanita dengan suara ramah berkata, 911, apakah keadaan daruratmu? Tolong bantu lokasi. Ella berkata, aku di toko di sudut jalan, dapat perampok di sini. Tolong datang dengan cepat ya. Segera Ella menutup telepon genggamnya sambil menunggu dengan rasa cukup takut. Tapi tidak lama kemudian dia mendengar suara sirene polisi. Betul saja adik-adik. Polisi datang menyerbu ke dalam, menangkap 4 perampok tersebut, memborgol mereka dan mendorong mereka masuk ke dalam mobil mereka. Lalu perwira polisi berkata kepada Ella, "Oh, pasti kamu Ella ya, yang menelpon dan melaporkan perampokan ini, betul?" "Iya Pak Polisi, aku yang menelpon." "Bagus, kamu sudah melakukan hal yang sangat berani. Kamu hebat nak. Dan ini ada hadiah untukmu." Sambil menyerahkan hadiah ke sebuah amplop kepada Ella, petugas polisi itu pun mulai meninggalkan Ella. Waktu Ella buka isi amplopnya, wow, ada beberapa ratus dolar di dalamnya sebagai hadiah karena Ella sudah berani bertindak. Nah adik-adik, satu-satunya alasan Ella mampu melakukan semuanya itu sendiri karena ia berhasil menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ella tidak menunggu lama untuk orang lain melakukan sesuatu. Ella tidak menunggu orang lain untuk menguatkan Ella. Itu pun yang harus kita lakukan adik-adik. Jangan menunggu guru untuk menguatkan kita. Jangan menunggu orang tua kita untuk menguatkan kita. Jangan menunggu teman kita untuk menguatkan kita. Jangan menunggu guru sekolah minggu kita untuk menguatkan kita. Segera apapun yang kita alami, sakit hati, datanglah segera kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan menguatkanmu. Dan percayalah adik-adik, kamu bisa melakukannya seperti Ella lakukan. Dan mulai sekarang, berdoalah dan katakan kepada Tuhan, curahkan semua isi hatimu. Ya, kalian sudah mendengar firman Tuhan supaya kalian menguatkan diri kalian di hadapan Tuhan. Jangan pending lagi, jangan merasa butuh orang lain terus, tapi kita datang sama Tuhan ketika ada masalah dalam hidup kita,
Ketika kita ada persoalan, kita datang sama Tuhan dan kita kuatkan diri kita. Di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru. Kalau kamu ada yang merasa sakit, merasa lemah, yuk kita sama-sama berdoa. Ayo dia akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Supaya kami selalu datang sama Tuhan. Ketika kami ada masalah, ketika kami ada ketakutan, ketika kami ada persoalan yang berat, kami tidak lari kepada manusia, tapi kami datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini juga aku berdoa buat adik-adik kami yang sedang ada masalah, yang sedang sakit, yang sedang takut. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah perjumpaan kita dalam WTC Kids Online hari ini. Kami berharap kalian tetap ada di rumah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan membantu mama papa. Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan. Haleluya.